Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai materi keragaman budaya Indonesia yang menyenangkan. Materi ini diperuntukkan untuk siswa fase B kelas 3 dan kelas 4 sekolah dasar. Sebelum ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat 1. Menyebutkan beberapa keberagaman budaya di Indonesia. 2. Menjelaskan perbedaan budaya yang sederhana, misal rumah adat, makanan khas, dan lain sebagainya. 3. Menunjukkan sikap menghargai perbedaan budaya melalui permainan atau kegiatan kelompok. Latar belakang. Kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya tahu bahwa negara kita memiliki segudang keragaman budaya dengan berbagai ciri khas dan karakteristik masing-masing. Pada hakikatnya, keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakatnya. Apa pentingnya melestarikan budaya? Yang pertama, budaya sebagai identitas bangsa. Kedua, melestarikan budaya untuk generasi mendatang. Ketiga, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Yang keempat, membantu mempertahankan identitas lokal dan rasa persatuan di antara masyarakat. Masih banyak lainnya pentingnya melestarikan budaya. Tulis dalam buku kalian ya. Keragaman bahasa merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara berbagai bahasa dan cara orang berkomunikasi satu sama lain. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Contoh bahasa daerah ada Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Betawi, Madura, dan banyak lainnya. Apa bahasa daerah yang ada di daerah anak-anak? Bisa jawab ya. Berikutnya, keragaman adat istiadat. Adat adalah peraturan tentang kehidupan manusia yang dilakukan sejak zaman nenek moyang. Adat yang telah melembaga disebut dengan adat istiadat. Setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda. Contoh adat istiadat, ada upacara ngaben di Bali, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan, Karapan Sapi di Madura, upacara Kasodo di Bromo, Sekaten di Yogyakarta. Adat istiadat mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Keragaman pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan busana yang mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang khas, contoh kebaya di Jawa, ulos di Batak, baju bodo di Sulawesi Selatan, king baba di Dayak atau Kalimantan, dan masih banyak lainnya. Pakaian adat sering digunakan pada acara adat dan upacara penting. Anak-anak pasti pernah melihat pakaian adat yang digunakan dalam upacara penting yang ada di daerah anak semuanya. Berikutnya adalah keragaman seni dan tari. Seni dan tari tradisional merupakan warisan dari nenek moyang yang mencerminkan identitas budaya atau ciri khas dari suatu daerah. Contohnya adalah tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari piring Sumatera Barat, dan masih banyak lainnya di seluruh Indonesia. Seni tradisional lainnya misalnya wayang kulit dari Jawa, reog dari Ponorogo. Adakah tari daerah dan seni tradisional yang ada di daerah anak-anak semuanya? Yuk, bisa ditulis dalam buku tulis masing-masing. Keragaman musik tradisional.
keragaman alat musik di Indonesia adalah sebuah karya seni yang lahir dan berkembang dari budaya daerah tertentu yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang unik dan khas. Contoh alat musik ada gamelan dari Jawa, sasando, Nusa Tenggara Timur, kolintang, Sulawesi Utara. Musik tradisional sering digunakan dalam upacara adat dan perayaan. Banyak contoh lainnya alat musik daerah di seluruh Indonesia. Anak-anakku semuanya bisa mencari di dalam internet atau buku paket lainnya. Dan jangan lupa tulis dalam buku tulis anak-anak. Nah, sekarang kita menjodohkan alat musik dengan daerah asalnya. Yang pertama adalah alat musik tifa berasal dari Papua. Yang kedua adalah sasando dari Nusa Tenggara Timur. Alat musik dari Kalimantan Barat disebut dengan sape. Dan yang terakhir adalah alat musik dari Jawa Barat kita sebut dengan angklung. Nah, sekarang mari kita dengarkan bunyi alat musik dari masing-masing daerah. Yang pertama ada tifa dari Papua. Bagaimana bunyinya? Seperti ini bunyinya. Itu tadi bunyi tifa dari Papua. Berikutnya kita coba mendengarkan bunyi angklung dari Jawa Barat. Nah, itu tadi bunyi angklung dari Jawa Barat. Sekarang kita coba mendengarkan bunyi sape dari Kalimantan Barat. Nah, itu tadi bunyi sape dari Kalimantan Barat. Yang terakhir adalah bunyi sasando dari Nusa Tenggara Timur. Itu tadi anak semuanya bunyi alat musik dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, aku semuanya bisa mencari alat musik lainnya yang ada di seluruh Indonesia dan bisa dicatat dalam buku catatan kalian ya. Kita lanjutkan adalah keragaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang dibangun dengan teknik yang sama dari generasi ke generasi. Bangunan ini umumnya tidak memiliki perubahan yang signifikan. Nama bangunannya juga berbeda untuk setiap daerah. Contoh rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah gadang Sumatera Barat, rumah tongkonan Sulawesi Selatan. Rumah adat memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Nah, sekarang mari kita jodohkan gambar rumah adat dengan daerah asalnya.
yang pertama adalah rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan, Joglo dari Jogja, Kerongbade dari Aceh, dan yang terakhir adalah rumah adat dari Sumatera Barat bernama Rumah Gadang. Anak-anak semuanya bisa mencari rumah adat yang ada di seluruh Indonesia. Bisa kalian cari gambarnya dan boleh dibuat clipping rumah adat di Indonesia. Keragaman kuliner. Makanan khas Indonesia menyimpan dua hal penting yang selalu menyertai rasa khasnya, yaitu kisah atau filosofi dari kuliner tersebut dan keragaman bumbu khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempahnya. Contoh keragaman kuliner adalah rendang dari Sumatera Barat, gudeg Yogyakarta, pempek Palembang, nasi tumpeng dari Jawa. Makanan Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Untuk daerah anak semuanya, makanan khas apa yang ada? Bisa dicatat ya. Berikutnya adalah keragaman upacara keagamaan. Upacara keagamaan merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun yang dilatar belakangi faktor agama. Berbagai agama di Indonesia memiliki upacara keagamaan yang berbeda. Contoh hari raya Nyepi, ada agama Hindu, Waisak, agama Buddha, Idul Fitri, agama Islam, Natal, agama Kristen. Upacara keagamaan memperkuat rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Nah, sekarang setelah kita mempelajari materi tentang keberagaman budaya Indonesia, mari kita melakukan pendalaman materi. Soal 1. Rumah adat Tongkonan merupakan rumah adat dari suku A. Batak, B. Bugis, C. Toraja, D. Dayak. Jawaban apa yang benar? Ya, betul. Dari suku Toraja. Berikutnya adalah soal 2. Berikut ini yang termasuk dalam upacara adat Jawa adalah A. Ngaben, B. Sekaten, C. Tabuik, D. Kebo-keboan. Jawaban apa yang benar? Ya, betul. B. Sekaten. Soal nomor 3. Pilihlah beberapa makanan di bawah ini yang termasuk khas Yogyakarta. A. Gudeg, B. Pempek, C. Nasi tumpeng, D. Rendang. Ya, betul. Yang termasuk makanan khas Yogyakarta adalah A. Gudeg dan C. Nasi tumpeng. Soal nomor 4. Pilihlah beberapa alat musik dan daerah asalnya yang benar. A. Angklung, asal Sumatera Utara, B. Kolintang, asal Sulawesi Utara, C. Sasandu, asal Nusa Tenggara Timur, D. Aramba, asal Jawa Barat. Ya, yang betul adalah B dan C. Kolintang asal Sulawesi Utara, Sasandu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, setelah kita mengerjakan pendalaman materi, marilah kita refleksi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, apa yang telah murid pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Yang kedua, apa murid telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Jika belum, materi apa yang ingin dikuasai? 3. Bagaimana cara murid untuk menguasai materi tersebut? Yang keempat,
manfaat apa yang murid rasakan setelah mempelajari materi kali ini. Anak-anak semuanya bisa menuliskan keempat refleksi tersebut dalam buku catatan masing-masing. Di akhir pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah dan sangat kaya akan suku, bangsa, dan budayanya. Masing-masing suku juga memiliki keberagamannya, baik dari bahasa daerahnya, rumah adatnya, tarian daerahnya, serta pakaian daerahnya. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian anak semuanya pembelajaran mengenai keberagaman kebudayaan Indonesia yang menyenangkan. Silakan anak-anakku mencari sumber-sumber belajar yang lainnya yang dapat memperdalam pengetahuan anak-anak semuanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai ucap syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan duduk sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.